Oke Ustazah, tadi kan sudah banyak disinggung juga ya untuk gaya belajar taktil gitu. Nah, sebenarnya untuk gaya belajar taktil itu sendiri seperti apa sih? Untuk gaya belajar taktil sendiri itu anak-anak belajar melalui menyentuh, Mbak Kiki. Jadi dia lebih suka untuk bereksperimen menyentuh benda-benda yang memiliki tekstur yang unik, misalkan kasar atau halus. Nah, jadi dia itu memahami suatu informasi itu dari menyentuh langsung. Oh, seperti tadi yang sudah disinggung juga oleh Ya. Ustazah Putri, menulis di atas pasir. Nah, iya, itu seperti kan dia menyentuh ya. Menyentuh. Jadi dia lebih tertarik dan lebih memahami, misalkan menulis huruf A seperti ini kan, kalau menulis di atas yang bertekstur itu kan anak-anak motorik halusnya lebih terasa. Jadi dengan begitu dia lebih mudah menyerap Membantu informasi. motorik halusnya juga. Oh gitu ya. Iya, biasanya kita ya juga itu ya main di pasir atau di tepung gitu. Oh iya. Macam-macam sih. Kalau gaya untuk belajarnya. yang bermain ini Play-Doh. Itu juga bisa, itu juga menguatkan motorik halusnya juga. Dari meremas kayak gini-gini kan, Iya. latih motorik halusnya itu. Tugasnya guru TKA gitu. Tugasnya Ustazah Friska lagi. Berarti Ustazah Friska lebih sering main Play-Doh ya. Banyak sih. Play-Doh ya, Meremas ini apa? koran gitu. Koran meremas juga sama, Iya, kertas juga. juga sama. Tisu Merobek. juga, Merobek itu juga. Itu Banyak sih tahapan macam-macam. dasar sebenarnya untuk melatih motorik halus anak. Iya, untuk cara Yang penting memakai pensil yang melatih bagus. kekuatan tangan anak lah. Gitu. Oh, seperti itu ya. Itu juga diajarin gitu ya. Iya. Oh, Mungkin kayak bagi kita orang dewasa itu hal yang nggak ngapain sepele sih ya. gitu ya, ngapain sih Ngapain meremas sih, koran Iya, gitu. kan nggak ada tapi kerjaan gitu. Bagi anak-anak itu sangat berpengaruh sih bagi kekuatan motoriknya. motoriknya. Bisa nggak penilaiannya mungkin ya dari si anak kalau meremas kertas ataupun juga koran yang tadinya ukurannya besar, terus semakin kecil justru semakin bagus. Iya, kan Iya, semakin semakin kuat dia kuat. tangannya. Oh, Kalau iya. kan ada anak nggak bisa, kayak semakin kuatnya nggak bisa kadang. Oh sudah sampai segini cuma sudah Dia selesai merasa itu. kelelahan atau Iya, capek. itu. Berarti dia motorik halusnya kurang. Masih kurang. Iya. Oh, jadi Harus itu yang harus dilatih terus terus. dilatih Harus terus gitu dilatih. ya. Oke, jadi Dilatih terus tapi nggak memaksa sih. Oh iya. Takutnya Ganti nanti lagi bukan Ganti orang. lagi. Oh iya. Sebenarnya kalau ngobrolin tentang paksaan, ini juga anak-anak usia TK ini juga nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh Nggak dipaksa. boleh. Nah, kalau untuk belajar gimana nih Us? Kan anak kadang suka nggak mau ya. Ini disuruh meremas koran nggak mau, suruh main Play-Doh nggak mau, ataupun juga disuruh ngapain belajar sih nggak mau. Itu terus jadi gimana dong Us? Kreativitas guru. Iya kan, sehari kita tidak hanya menyediakan satu jenis kegiatan main, tapi kita menyediakan 3 jenis kegiatan main, Mbak Kiki. Jadi dengan begitu anak-anak bisa memilih, merdeka belajar ya. Iya. Nah, anak-anak bebas memilih kegiatan mana dulu yang mereka akan selesaikan. Kalau misalkan dia sudah senang dengan satu kegiatan, kita bisa stimulasi supaya dia mau melaksanakan kegiatan berikutnya. Oh, gitu. Bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai pendidik Pintar-pintarnya menstimulasi Ustazah. mereka atau memberi semangat mereka untuk mau melaksanakan kegiatan berikutnya. Oh, kayak gitu. Tapi untuk yang setiap harinya dijalanin oleh Ustazah jarang ya untuk anak, atau ada anak yang mungkin 1-2 yang seperti itu. Ada. Pasti ada. Dan kita tidak Pasti memaksa ada. untuk dia menyelesaikan satu Semuanya, kegiatan yang ya. dia tidak suka. Ada kan memang nggak suka gitu ya. Kita harus menyediakan pembelajarannya lebih menarik sih tentunya. Oh Iya. gitu. Iya sih, anak saya dulu zamannya TK itu dia paling nggak suka mewarnai karena lama menurut dia. Capek. Iya, jadi dia nggak suka dan nggak pernah selesai tuh. Nah. Kan terkadang ada ya setiap Iya. satu semester itu kan dikumpulin tugas-tugasnya Iya. dia. Terus aku lihat gitu. Ini kok nggak selesai? Iya capek. Ya, Dia itu berarti mesti kayak dari gitu. motorik halusnya masih perlu distimulasi. Oh, untuk Karena yang kan mewarnai. tangannya merasa capek, Mbak Gigi, berarti motorik halusnya masih perlu distimulasi lagi. Oh gitu. Gitu, ya. Tapi kalau misalkan anaknya sudah mau untuk mewarnai itu berarti sudah motorik halusnya sudah bermain gitu ya? Sudah bermain dan mungkin dia memiliki kecerdasan jenis apa juga. Kadang anak tidak mau mewarnai tapi dia lebih mau melukis gitu. Ada yang kayak seperti itu. Tidak mau yang mewarnai, lebih pengen melukis. melukis atau Iya, menggambar. menggambar gitu. Oh, anak saya jarang ada di situ gitu. Nggak mau melukis, nggak mau menggambar. Nggak mau mewarnai. Kesenian apa seninya ya. Iya, jadi anak saya itu yang pertama, karena itu yang saya ceritakan yang sudah lulus TK ya. Iya. Dia sukanya kayak misalkan berhitung gitu, membaca. Jadi yang
simpel-simpel aja gitu. Berarti gaya belajarnya visual tadi. Iya visual ya. Dan lebih ke memiliki kecerdasan itu tadi, Iya. kecerdasan matematik. Oh, kecerdasan matematik Logis ya, matematis. Iya, jadi kalau disuruh untuk apalagi ini namanya apa sih Us yang merobek kertas terus ditempel? Kolase. Kolase, iya benar kolase. Aduh, nggak ada yang selesai itu. Butuh kesabaran ya. Iya, memang harus sabar itu kalau gitu. Iya, itu termasuk ini ya gaya belajar taktil ya. Enggak, Kalau ya. kolase. Kalau kolase bisa juga kayak masuk kayak belajar taktil juga atau kinestetik. Oh, atau kinestetik. Iya, kan dia lebih banyak bergeraknya Mbak Gigi. Kalau kolase kan Iya. bisa juga. Dan itu bikin jenuh anak sih. Iya, kadang. Kalau dari Enggak pengalaman juga, ya. iya, kalau dari pengalaman yang Ustazah itu gimana tuh anak-anak di sekolah ada yang selesaikah atau banyak yang nggak selesai? Kalau di tingkatan Sebagian. kelompok B rata-rata selesai, ada beberapa yang nggak selesai kalau dari kolase. Kalau dari di A? kelompok A itu ya ada yang selesai, ada yang nggak selesai, malah ada yang besar-besar. Oh iya, biar cepat selesai. Ya, biar cepat selesai ya gitu. Biar cepet selesai. Kalau anaknya yang open itu biasanya kecil banget itu ada, yang sedengan juga ada. Tapi Ya, menurut- lihat gayanya itu anak-anak itu. Kalau menurut saya sih di semester ganjil itu biasanya anak-anak banyak yang belum tuntas. Tapi kalau sudah di semester genapnya, mungkin sudah banyak ini ya stimulasi dan juga motivasi dari teman-temannya. Bukan hanya dari kita aja, motivasinya dari teman-teman juga. Wah, temanku sudah selesai nih. Kan biasanya anak-anak kan gini. Aku loh sudah selesai, kamu kok belum selesai dari tadi gitu kan. Jadi kan Malah terpacunya dari terpacu teman. dengan Iya. teman-temannya. Jadi lebih memotivasi. Bukan hanya itu saja. Ketika hafalan juga sama di kelas itu bukan hafalan, membaca belajar membaca itu juga jadi motivasi juga. Oh, kita udah sampai sini, kamu kok masih sini gitu. Iya. Ya biasanya kan anak-anak gitu. Oh, biasanya gitu ya. Itu termasuk persaingan juga sih sebenarnya. Memotivasi juga. Iya, memotivasi jadi- karena anak kecil kan tidak punya tendensi apapun atau iri-irian ya, hanya kepingin seperti temennya aja. Sederhana sih yang mereka rasanya pengen. tuh cuma kayak kepengen kayak temennya. Iya, kayak gitu ya. Kalau biasanya misalkan itu. sudah dewasa kepengennya dengan ada apa ya? Ada hasad di hati gitu ya. Kalau anak-anak tidak punya hasrat di hatinya. Iya, kalau dewasa kan tetangga punya kulkas, ih pengen gitu. Tapi kalau sekarang enggak ya. Enggak. Udah rata-rata soalnya punya kulkas. Iya. Ini kan cuma yang orang-orang dulu aja Iya. gitu. Kalau ada tetangga beli kulkas, wah panas. Panas semua satu desa. Iya, bener ya satu desa ya. Bisa kayak gitu ya. Telinga ke telinga yang lain. Panas. Kok jadi rumpi? Gak apa-apa, emang sebenarnya kita kayak gini sih. Enjoy ya. Enjoy. Itu untuk yang taktil ya. Ciri-cirinya Iya. berarti anak itu lebih suka dengan Belajar kayak dari menyentuh ya. tekstur barangnya, itu juga bermain Lego sama puzzle itu juga kayak belajar taktil. Anak-anak yang senang menyusun puzzle, Lego, balok, nah itu juga termasuk kayak belajar anak-anak yang taktil. Oh, berarti satu anak ini bisa apa ya, gaya belajarnya nggak cuma satu ya? Iya, nggak cuma satu. Kayak cuma satu. Terus kayak anak misalkan orang tua bilang jangan menyentuh api itu panas, dia tidak akan lega kalau belum menyentuhnya secara langsung. Nah, biasanya kan ada kalau gitu misalkan ya. ada yang sampai tersentuh panas, oh iya ternyata api itu panas. Ada yang misalkan orang tua bilang es itu dingin, dia tidak akan puas dari informasi itu kalau tidak menyentuh langsung. Dia akan menyentuhnya secara langsung, baru dia akan Percaya. memahami kalau es itu dingin gitu. Oh, Jadi harus terjun dulu Iya, ya. dulu ya. Jadi eksperimen tadi, Oh. eksperimen lagi. Kayak dulu itu nyobain garam, gula, itu juga ini ya, Iya, itu juga ya? termasuk Belajar kayak ya? belajar taktil. Oh iya, jadi lengkap memang ya kalau Iya. di TK gitu ya. Iya. Jadi biar tahu ini rasanya garam, asin, Iya. rasanya Iya. gula, kopi. Kopi. Soalnya dulu kan zamannya anak saya yang besar itu TK, zamannya pandemi. Jadi kan saya yang jadi gurunya di rumah. Dengan begitu bundanya juga belajar juga. Iya, ya ampun ini ngapain sih, kan disuruh video ataupun juga foto ya. Iya. Gula, garam, kopi, terus Jeruk apalagi nipis ya, gitu ya ya. jeruk nipis, kecap, pokoknya macam-macam macam-macam gitu. rasa. Macam-macam rasa. Ih, lebih enak sekolah ternyata. Soalnya zamannya anak saya itu kan pandemi, jadi kayak suruh ngegambar apa gitu kan, jadi akhirnya ibunya yang ngegambar, Iya. anaknya yang mewarnai. Ya ampun, itu anak saya tuh kan nggak suka, jadi Nggak akhirnya suka mewarnai. nggak suka Ibunya yang warnain. ibunya. Tapi dicoret-coret gitu. Iya, iya, iya. Oke, itu
berarti harus menyentuh gitu Iya, ya. menyentuh secara langsung Secara objek-objek langsung. yang akan Objek. dipelajari Dipelajarinya. informasinya. Menyusun balok gitu juga Iya, mungkin ya. itu juga taktil juga. Taktil juga, iya. Karena dia kan menyentuh, membangun sesuatu. Iya. Kalau misalkan lihat gambar apa, jajan nggak bisa dia. belajar tentang buah yang kulitnya kasar. Iya. Kalau misalkan hanya gambar saja, anak-anak hanya Nggak Membayangkan nggak tidak bisa. saja. Kita harus Jadi membawa objeknya iya, langsung ke depan anak-anak. Ada salaknya. Oh, ternyata kulitnya kasar, ya. Kasar. Mungkin ada jeruk, kalau jeruk lebih halus, Halus, iya. seperti itu ya. Nggak bawa duren. Kebesaran itu. Ada duren yang kecil. Ini tajam anak-anak gitu. Setajam. Kayak gitu. Tapi kan seru loh kalau duren itu hanya tampak luarnya saja yang mengerikan anak-anak. Iya, ternyata dalamnya rasanya itu Bagi yang suka. bagi yang suka, bagi yang nggak suka ya Iya, gimana ya. Udah ngebayangin Ustazah Friska? Jadi pengen. Jadi pengen ya. Tahan dulu. Oke, kita lanjut lagi di terakhir ya. Iya. Gaya belajar Kinestetik. kinestetik. Oke.